Kalau kita ngomongin soal public relations atau PR, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin spin doktor atau sekedar ngurusin rilis pers ya. Nah, ternyata itu cuma kulitnya aja. Itu tuh awal dari sebuah evolusi yang luar biasa besar. Jadi, di pembahasan kali ini, kita akan bedah gimana caranya PR bertransformasi dari yang tadinya cuma soal publisitas, jadi strategi inti yang bisa menentukan hidup matinya sebuah perusahaan. Oke, jadi perjalanan kita ini bakal ngelewatin 5 pergeseran kunci. Pertama, kita bakal runtuhin mitos-mitos lama soal publisitas. Terus, kita lihat gimana CEO bisa jadi wajah dari sebuah brand. Setelah itu, kita akan hadapi kekuatan baru yang namanya e-influential di dunia maya. Gak cuma itu, kita juga bakal buka-bukaan soal pedoman baru untuk membangun kepercayaan. Dan yang paling penting, gimana cara ngukur itu semua. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Yuk, kita bongkar dulu pandangan yang jujur aja udah kuno dan salah kaprah banget soal apa itu PR sebenarnya. Gini, selama puluhan tahun kalau ngomongin PR ya pasti identik sama satu hal, dapat liputan pers, titik. Nah, dari sinilah muncul julukan-julukan yang agak sinis, kayak spin doctors, tahu kan? Orang-orang yang dianggap ahli memutarbalikkan fakta. Tapi PR modern itu udah berevolusi jauh banget. Tujuannya bukan lagi cuma soal dapat exposure atau tampil di media. Bukan. Tujuannya sekarang jauh lebih dalam dan lebih berharga, yaitu membangun kepercayaan, dan itu dilakukan secara strategis. Nah, ada analogi keren nih yang bisa ngejelasin bedanya. Bayangin deh, iklan itu kayak mobil sedan di jalan tol. Semuanya terkontrol, terencana, lurus-lurus aja. Sementara PR itu lebih mirip mobil SUV yang siap buat off-road. Dia bisa beradaptasi, ngelewatin medan sulit, dan yang paling penting, dia membangun kredibilitas lewat omongan orang lain atau pihak ketiga. Oke, kalau PR itu intinya soal kredibilitas. Pertanyaannya sekarang, siapa orang yang paling kredibel di sebuah perusahaan? Nah, disinilah pergeseran strategis pertama dimulai. Muncul kesadaran kalau reputasi seorang CEO itu ternyata aset yang paling vital. Emang seberapa besar sih pengaruh seorang CEO? Coba lihat ini deh. Sebuah penelitian di awal tahun 2000-an nemuin angka yang, wow, luar biasa. Bayangin ya, hampir setengah, tepatnya 48% dari reputasi sebuah perusahaan itu ternyata bergantung langsung sama reputasi si pemimpinnya. Gila kan? Jadi intinya gini, CEO itu bukan lagi sekedar manajer yang ngurusin operasional. Di mata publik, CEO itu ya perwujudan hidup dari brand itu sendiri. Dia yang jadi simbol, dia yang ngomong atas nama perusahaan, dan dia yang bawa nilai-nilai perusahaan kemanapun dia pergi. Terus, gimana caranya biar seorang CEO bisa efektif? Ternyata ada 4 langkah kuncinya. Pertama, mereka harus bisa netapin visi yang jelas buat masa depan. Kedua, penting banget buat dengerin semua orang, pelanggan, karyawan, investor. Ketiga, harus bisa ngikutin perubahan, pakai teknologi buat keuntungan. Dan yang terakhir, dan ini krusial, komunikasi harus konsisten dan terbuka, apalagi pas lagi ada masalah. Nah, pas banget nih, perusahaan-perusahaan lagi fokus sama pentingnya peran CEO. Tiba-tiba, boom! Datang sebuah revolusi teknologi yang mengubah total semua aturan main. Revolusi itu tentu saja adalah internet. Dengan adanya internet, tiba-tiba muncul sebuah panggung global yang buka 24 jam, 7 hari seminggu, dan sama sekali tanpa filter. Di panggung ini, perusahaan nggak bisa lagi seenaknya ngontrol cerita. Kenapa? Karena sekarang semua orang punya suara, dan setiap suara itu bisa didengar oleh siapa saja. Dan di dunia baru inilah lahir sebuah kekuatan baru, para pemimpin opini online. Dulu mungkin istilahnya influential, tapi sekarang ya kita kenal mereka sebagai influencer. Dan pengaruh mereka jauh lebih besar daripada orang biasa. Nah, ini nih yang bikin mereka jadi pedang bermata dua buat perusahaan. Coba perhatiin, kalau seorang influential ngalamin sesuatu yang positif, dia bakal cerita ke sekitar 11 orang. Tapi, kalau dia dapat pengalaman negatif, wah, dia bakal ngomel ke 17 orang. Artinya apa? Berita buruk itu menyebar jauh lebih cepat dan lebih luas. Melihat risikonya sebesar ini di era digital, jelas dong perusahaan butuh buku panduan yang baru. Aturan mainnya udah bukan soal kontrol lagi. Sekarang, fokus utamanya cuma satu. Gimana caranya kita bisa dapat, dan yang lebih penting, mempertahankan kepercayaan. Nah, strategi utamanya ini keren banget. Namanya Trust Bank, konsep dari Al Golin. Coba deh bayangin, ini beneran kayak rekening di bank, tapi isinya bukan uang, melainkan kepercayaan. Setiap tindakan positif yang kita lakukan itu ibarat setoran. Jadi, pas krisis datang, saldo niat baik inilah yang jadi penyelamat kita.
Ini juga berarti perusahaan harus aktif banget menghindarin hal-hal yang bisa nguras rekening kepercayaan ini. Apa aja tuh? Ya hal-hal kayak arogansi, ingkar janji, atau lari dari tanggung jawab. Itu semua adalah cara paling cepat buat bikin trust bank kita jadi kosong melompong. Sebaliknya, gimana cara ngisi trust bank ini? Pedoman darunya fokus pada 5C. Pertama, harus compelling atau menarik. Terus pesannya harus clear alias jelas. Kuncinya juga harus konsisten atau konsisten setiap saat. Dari situ baru deh kita bisa bangun connection atau koneksi emosional. Dan terakhir, tunjukin komitmen atau komitmen buat terus jadi lebih baik. Oke, sekarang kita udah sepakat nih kalau PR itu udah jadi bagian dari strategi inti. Pertanyaan selanjutnya yang logis banget adalah, gimana kita tahu semua ini berhasil? Apa ukurannya? Gimana cara kita mengukur nilainya? Nah, disinilah pergeseran besar lainnya terjadi. Dulu, suksesnya PR itu diukur dari output. Kayak berapa banyak sih clipping berita di koran? Udah gitu doang. Tapi sekarang, fokusnya udah pindah ke outcome atau hasil akhir. Kita ngukurnya dari dampak langsung ke bisnis. Misalnya, apakah penjualan naik? Apakah harga saham meningkat? Atau apakah kesadaran merek di masyarakat jadi lebih tinggi? Dan inilah wujud nyata dari apa yang disebut modal komunikasi. Hasilnya bukan lagi cuma berita di koran, tapi dampak bisnis yang beneran terasa. Apa aja? Mulai dari rekomendasi analis yang jadi positif, permintaan dari investor yang meningkat, sampai bisa menarik talenta-talenta terbaik untuk bergabung. Bahkan bisa sampai punya kekuatan buat masang harga premium. Keren kan? Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Coba deh kita renungkan. Di zaman sekarang yang penuh dengan AI, deepfake, dan misinformasi di mana-mana, di mana kita makin susah bedain mana yang asli dan mana yang palsu, bukankah prinsip-prinsip dasar untuk membangun kepercayaan ini jadi jauh lebih penting dari sebelumnya? Mungkin ini bukan lagi cuma soal relevan atau tidak, tapi sudah jadi soal bertahan hidup.